Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis Minggu tanggal 17 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Aryo duduk di sudut ruangannya, menatap jauh ke arah jendela. Ia terdiam sejenak, memikirkan rencana yang telah disusun dengan cermat. Setelah mendengar penolakan Nando mengenai tawaran liburan, ia merasa perlu untuk mengganti strategi. Villa yang telah dipersiapkan dengan mewah kini terasa hambar di benaknya. Tetapi Aryo tahu ini hanyalah langkah kecil dari rencana besar yang ia susun untuk mengusik ketenangan Saleha. Karena baginya penolakan itu bukanlah akhir, melainkan tantangan baru yang harus ditaklukkan. Di sisi lain, Saleha merasa lega saat mendengar Nando menolak tawaran Aryo. Namun di balik senyum kecilnya, ada keresahan yang tak kunjung reda. Aryo bukanlah orang yang mudah menyerah dan ia tahu betul sifat manipulatif pria itu. Saleha mengingat semua pertemuan mereka sebelumnya. Tatapan Aryo selalu memuat maksud tersembunyi dan usaha-usaha kecilnya untuk merusak batasan. Ia muak, tapi ia juga tahu bahwa menghadapi Aryo tidak semudah menutup pintu rumah dari tamu tak diundang. Aryo kemudian memanggil Reza, anak Saleha yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Dengan penuh tipu daya, ia mendekati anak itu, menawarkan janji-janji tentang petualangan seru di villa. Reza yang sangat polos tak menyadari niat jahat di balik semua itu. Dengan senyum licik, Aryo berharap Reza akan memohon pada Saleha untuk liburan bersama, sehingga rencana Aryo perlahan dapat berjalan. Ini bukan hanya soal mengganggu Saleha, tapi juga menunjukkan bahwa ia bisa menggenggam kendali bahkan atas hal-hal yang terlihat mustahil. Namun jauh di lubuk hati Saleha, firasat buruk mulai menggelayuti pikirannya. Ia menyadari perubahan kecil dalam sikap Reza yang kini sering menyebut-nyebut villa dan liburan. Tanpa menunggu lama, Saleha memutuskan untuk lebih tegas lagi. Ia takkan membiarkan Aryo memasuki kehidupan keluarganya, walau hanya melalui seorang anak kecil. Dengan kekuatan tekadnya, Saleha mulai menyusun cara untuk melindungi keluarganya dari ancaman halus Aryo. Karena baginya ini bukan hanya soal harga diri, tapi juga perjuangan mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Di sisi lain, Dani tahu bahwa ini bukan perkara mudah. Aryo adalah sosok yang cerdik dan penuh tipu daya. Ia selalu berhasil menyembunyikan niat aslinya di balik senyuman dan kebaikan palsu. Namun Dani tak gentar. Ia mulai menyelidiki jejak-jejak yang pernah ditinggalkan Aryo. Mencari tahu hubungan gelap atau transaksi mencurigakan yang mungkin bisa menjadi celah untuk membuka kedoknya. Dani yakin semakin dalam ia menggali, semakin besar kemungkinan menemukan bukti yang dapat membuktikan siapa Aryo sebenarnya. Di sisi lain, Saleha menaruh harapan besar pada usaha Dani. Baginya ini bukan hanya soal mengungkap kejahatan Aryo, tapi juga membebaskan dirinya dari gangguan pria itu. Selama ini Saleha merasa terpenjara oleh sikap Aryo yang selalu mencoba mendekatinya dengan cara-cara yang tidak pantas. Jika kebenaran tentang Aryo berhasil diungkap, Saleha yakin ia akan memiliki kebebasan untuk berbicara tanpa rasa takut, membela dirinya dan keluarganya. Setiap hari ia berdoa, berharap agar Dani segera menemukan bukti yang cukup kuat untuk meruntuhkan topeng Aryo, agar semuanya bisa berakhir dengan tenang. Selain itu juga Dani menyadari bahwa Menik bisa menjadi kunci penting dalam penyelidikannya. Menik yang sebelumnya menerima bantuan modal dari Aryo untuk membuka sebuah kafe mungkin tahu sesuatu yang luput dari perhatian orang lain. Dengan penuh kehati-hatian, Dani mulai mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengannya. Ia ingin mengetahui apa saja yang pernah dikatakan Aryo kepada Menik.
baik sebelum maupun sesudah memberikan bantuan tersebut. Ada kemungkinan bahwa di balik kebaikan Aryo tersimpan niat terselubung atau manipulasi yang disengaja. Dani berharap dari cerita Menik ia bisa menemukan petunjuk baru yang mengarah pada rencana tersembunyi Aryo, memperkuat dugaannya bahwa kebaikan pria itu hanyalah topeng untuk menyembunyikan niat buruknya. Di sisi lain, Ferdi memancarkan kemarahan yang bercampur dengan rasa iri. Ia tak menyangka bahwa Nando yang sebelumnya telah hidup serba pas-pasan kini berubah kembali menjadi seseorang yang sukses. Jabatan manajer dan rumah mewah yang dimiliki Nando seperti cambuk yang menghantam harga dirinya. Tanpa banyak berpikir, Ferdi mulai menyusun rencana untuk menghancurkan kebahagiaan Nando dan juga keluarganya. Namun seperti biasa, tindakannya impulsif dan penuh emosi tanpa mempertimbangkan resiko atau konsekuensi yang akan terjadi. Di tempat lain, Bu Siska merasa cemas dengan gelagat anaknya yang semakin tak terkendali. Ia mengenal Ferdi luar dalam dan nalurinya mengatakan bahwa anaknya sedang merencanakan sesuatu yang bodoh. Bu Siska tahu jika Ferdi terus mengikuti emosinya, situasi ini hanya akan berakhir buruk. Maka sebelum semuanya terlambat, ia memutuskan untuk bertindak. Baginya, melindungi Ferdi dari kehancurannya sendiri lebih penting daripada membiarkan tenggelam dalam rasa iri dan dendam. Hingga kemudian Bu Siska pun segera menghubungi Dita, seseorang yang ia percayai untuk membantu menangani situasi ini dengan cara yang lebih bijak. Ia tahu bahwa Dita memiliki pengaruh kuat dan bisa bertindak lebih tenang dalam menghadapi situasi macam ini. Dengan penuh harapan, Bu Siska meminta Dita untuk mencari solusi agar Ferdi tidak terjebak dalam rencana konyolnya. Dita menerima permintaan Bu Siska dengan serius. Ia mulai memikirkan cara-cara untuk mengalihkan perhatian Ferdi dari niat buruknya itu. Di sisi lain, Nando menyadari bahwa kedamaian hidupnya tak akan bertahan lama jika ia mengabaikan ancaman dari Ferdi dan juga Aryo. Sebagai seorang kepala keluarga, ia tak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tapi juga atas kebahagiaan dan keamanan istri serta anaknya. Meskipun ia kini telah mencapai kesuksesan, Nando tetap waspada terhadap gerak-gerik Ferdi ataupun juga Aryo. Ferdi yang penuh dengan niat buruk, ia mulai mengamati dengan cermat. Setiap tindakannya memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk merusak keluarganya. Baginya, perlindungan terhadap orang-orang yang ia cintai adalah prioritas utama, dan ia siap menghadapi apapun demi menjaga ketenangan hidup mereka.